cinta sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klanda, memuja pulau yang indah bermain. Tanah airku Indonesia. Right. Yeah. Tanah airku riuh rimbun dan anggun, sangat mempesona bagai indahnya surga. Tanam pusaka bagai mahligai para raja, rasa bangga terpancar ada di dalam dada. Cita-cinta senantiasa untuknya kan ku berikan seluruh jiwa raga, hanya untukmu, untukmu negeriku Indonesia. Yeah. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klanda, memuja pulau yang indah bermain. Tanah airku Indonesia. Oh, tanah airku Indonesia. Yeay, The Ikan Bakar, terima kasih. Ini keren banget loh, jadi cover lagunya, lagu nasional. Kenapa nih Hari lagu nasional banget tuh, kenapa nih milihnya? Apa ya? Memang kita kan sekarang zaman ini kan kurang menyadari nasionalisme itu apa gitu. Makanya kita pengen numbuhin lagi nih. Numbuhin lagi Semangatnya. rasa semangat nasionalisme, apalagi yang bagi-bagi kayak kita nih. Kayak apa tuh? Kita tuh gimana tuh? Maksudnya apa Kita tuh? tuh gimana kayak kita? Iya, maksudnya kan udah mulai serangan-serangan dari luar itu tuh. Iya. Ya kan, serangan-serangan budaya dari luar itu yang kita belum, yang Dari luar tuh maksudnya dari luar luar daerah. Oh, luar daerah. Maksudnya Luar negeri. Jadi itu yang belum bisa kita filter secara cermat Oh, gitu. maksudnya gitu loh. mungkin budaya kali Iya, ya, kayak seperti budaya atau apa kan kita udah mulai banyak meninggalkan budaya kita sendiri Oke. gitu. Jadi harus diingatkan kembali Harus ya, diingatkan kita kembali. ini. Jangan ya, sampai Bang? direbut lagi. Waduh, langsung dari belakang merdeka. Nah, tadi kan udah bilang udah siap nih untuk mencoblos, nggak boleh golput walaupun nanti libur panjang, Iya. ya kan? Siap, Harus masalah. wajib. Nah, kira-kira abis mencoblos siap gak nih buat ngawal suaranya nih? Enggak, atau begini, siap tidak untuk menerima kekalahan atau kemenangan misalnya kalian? Ah, Siap menang pasti dong, terima. Kalau Iya. siap menerima kekalahan itu Dari pendukung kalian misalnya, dari apa yang kalian dukung? harus menerima, karena di sini kan pesta demokrasi, Wah. bukan perang. Oh iya, Luar Iya kan? biasa, Iya. benar. Kita di pesta demokrasi, jadi ya bawa ceria aja. bawa ceria aja. Kalau mau menang hal happy. biasa, yang penting Iya. hormatilah siapa yang kepilih gitu. Oke, siap. Nah, ini sekarang kan sudah ada Pak Hadar ya. Pak Hadar Nafis gimana? Gumai Iya. pernah menjadi anggota KPU dulu Iya. kalau saya wawancara. Tapi sekarang Pak Hadar tuh tidak bisa lepas dari yang namanya mengawal mengawal penyelenggaraan pemilihan di Indonesia ya, Pak ya. Baik. Benar sekali, dan Pak Hadar pada tahun ini sebagai salah satu pendiri Network Ya. for Democracy and Electoral Integrity Ya, ya. sudah meluncurkan gerakan Kawal Pemilu Jaga Suara atau KPJS tahun 2019 ya Betul, Pak ya. ya. Oke, tapi kita berbicara dulu mengenai vibe-nya dulu ya. Kalau kita kan lihat tadi Baik. ada vibe atau atmosfer dari anak-anak sekarang yang Iya. mungkin, tapi Pak Hadar merasa tidak. Kemudian sekarang pemilihan sekarang itu lebih intens dibandingkan dengan pemilihan 2014. Saya kira ya Masa? lebih hype rame gitu Ya. ya, rame dalam hal antusiasme, tapi juga rame dengan berita-berita yang Simpang tidak siur. bersimpang siur begitu ya. Nah, saya kira ini juga sebagai akibat dari pertama
pemilihan kita ini adalah disatukan pertama kali. Jadi itu juga didorong betul agar bisa diketahui semua untuk berpartisipasi, semua untuk terlibat. Yang kedua mungkin juga ini kelihatannya lanjutan dari kompetisi atau pemilu sebelumnya dan juga bahkan pilkada di DKI juga. Jadi kelompok-kelompok koalisinya sebetulnya sudah terpola sejak awal. Itu. Nah kemudian yang ketiga saya kira memang dalam rangka meramaikan itu sebetulnya butuh alat komunikasi dan komunikasi kita ini sudah semakin mudah dan semakin tersedia dan juga tidak mahal bahkan gratis begitu. Nah sehingga apapun bentuk yang mau diikutkan dalam komunikasi ini itu terbuka lebar sekali gitu. Nah sehingga ya ramenya seperti sekarang. Tapi lebih rame ini apakah sesuai dengan tujuan dari penyelenggara misalnya? Karena kan aspek masa kampanye kan lebih panjang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Betul betul. Nah jadi memang ada konsekuensi, ada aspek yang mungkin kita tidak cukup mengantisipasi begitu. Satu sisi ini panjang sekali dan panjang itu sekali, berarti kepanjangan ya Pak? Menurut saya, jadi ke depan kita harus usulkan ini untuk diperpendek. Nah itu masa kampanye. Masa kampanye dan beberapa hal lain sebetulnya ya, itu bisa sebetulnya dilakukan. Nah kemudian yang kedua, saya kira juga ada kemudian ikutan negatifnya memanfaatkan ruang ini. Jadi ya misalnya saja ada pihak-pihak yang ingin sekali menang tentu ya di dalam ini, tetapi juga melampaui bukan hanya sekedar ingin sekali menang, tetapi memaksakan menangnya itu dengan cara-cara yang memberikan kabar yang negatif, kabar yang hoax dan seterusnya itu. Nah itu misalnya ada upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Saya yakin itu ada, karena berita-berita negatif itu banyak sekali terhadap mereka dan itu berulang-ulang. Jadi ini suatu upaya yang sengaja sebetulnya. Kalau Pak Hadar melihat kan ada upaya yang terkesan yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Tapi seperti apa Pak Hadar melihat masyarakat ini percaya tidak akan hoax-hoax yang langsung disebarkan selama ini Pak? Di situ menjadi tantangannya. Memang dari hasil survei lebih menunjukkan sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi. Tapi hati-hati karena banyak contoh di negara lain juga begitu terus-menerus. Ini kan masih ada sisa waktu ya. Kalau itu terus-menerus tetapi tidak ada klarifikasi, tidak dikoreksi dengan cepat gitu oleh pihak yang memang terkait, itu bisa menjadi sesuatu yang benar, diyakini benar. Dan menurut saya ini bisa cukup berbahaya untuk pemilu kita gitu. Padahal pemilu ini kan sangat penting. Kita inginkan hasil pemilu itu hasil yang betul-betul dipercaya. Tetapi kalau kemudian kepercayaan terhadap penyelenggara misalnya itu lemah, maka kemudian hasilnya pun juga bisa diragukan. Nah oleh karena itu kita harus cari jalan ini bagaimana untuk mengajak masyarakat hati-hati betul dalam terhadap berita-berita. Harus selalu cek, jangan begitu mudah percaya atau kemudian menyebarkan lebih jauh gitu. Dan bagi yang terkait juga yang terima harus tetap sharing dan juga ini ya terus mengantisipasi dan ini mengklarifikasi secara cepat. Betul. Sharing ya. Harus saring sebelum sharing. Sharing boleh tapi saring dulu. Dicek dulu ya. Cek dari cek. Ini menarik karena kan baru saja KPU diserang hoax mengenai ada server di Singapura yang berkali-kali, bukan yang sekali. Tapi ini kan gong banget karena ada di Singapura katanya yang sudah disetting memenangkan calon tertentu. Tapi saya penasaran dengan cara dari Pak Hadar untuk kemudian membantu mengawal dengan jaringan-jaringan yang begitu luas dari kawal pemilu dan juga net grid. Tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Langsung saja saya ingin mengetahui Pak, sekarang ada hoax yang dilaporkan oleh KPU, itu ada server di Singapura yang mengarahkan pemenangan kepada calon tertentu. Secara teknis mungkin tidak ini terjadi. Saya kira tidak. Kenapa? Ya, pertama adalah satu server-server itu tidak ada yang di luar negeri. Semua adalah di Indonesia ya, di satu tempat. Kemudian ada yang disebar sedikit gitu ya. Nah, jadi dari itu saja sudah keliru. Kemudian yang kedua, server-server ini adalah server untuk menempatkan data yang sebetulnya bukan untuk mengolah data untuk hasil pemilu. Jadi yang saya ingin katakan adalah dia menempatkan data, mengolah data dan dipublikasikan itu adalah data yang hasil sementara. Nah, data-data hasil pemilu itu baru dipublikasikan setelah dia selesai melalui server-server ini. Tapi apakah rentan dihack oleh orang? Mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi jaringan-jaringan kan sekarang? Ya tentu opsi itu terbuka saja. Tetapi semakin kemari kita semua semakin menyadari juga
KPU juga negara kita bahwa security cyber itu sangat penting karena apalagi negara-negara lain juga terjadi seperti itu kan. Nah jadi saya mengikuti betul KPU mengantisipasi ini dengan baik dan mudah-mudahan tidak masalah dan kita himbaulah orang janganlah untuk mengganggu-ganggu karena ini untuk kepentingan bersama. Nah saya ingin tunjukkan juga bahwa di dalam situng ada sistem informasi penghitungan suara, itu ada pelaporan hasil ya ditabulasi secara cepat yang melalui scan C1-nya. Jadi dari setiap TPS nanti tanpa menunggu rekap, dia akan ada satu amplop yang cepat ke kabupaten kota. Itu di-scan dan kemudian di-entry datanya oleh KPU sendiri. Nah, ini ditabulasi dan akan kelihatan secara real time nanti ya pelan-pelan hasil itu seperti apa. Nah, itu adalah hasil sifatnya sementara. Yang di server itu ya, di online itu ya. Iya, di online. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil pemilu yang sesungguhnya yang resmi? Bukan dibangun dari angka itu, tetapi itu harus diisi sendiri pada saat rekap-rekap bertingkat. Secara manual. Secara manual, melalui komputer yang setempat, tidak nyambung secara online ke servernya, dan itu diikuti oleh semua pihak. Nah, jadi mohon maaf, katakanlah ini terganggu, ya nggak akan nyambung ke sana gitu. Ini sebagai data pembanding mungkin ya? Iya, betul. Itu data pembanding. Jadi begini, tujuannya adalah tentu keinginan publik ingin tahu cepat itu kan banyak. Ya, jadi dijawab dengan cara ini. Yang kedua, ini juga dibuka untuk masyarakat memberikan masukan. Kalau dia lihat, oh scan di TPS sana itu berbeda dengan yang kami lihat, gitu. Maka ini mesti mungkin ada sesuatu. Oh scan di sana angkanya nggak klop karena kan angka-angka itu harus klop. Suara calon satu kalau kita pilpres calon satu calon dua tidak sah harus sama dengan jumlah pemilih yang hadir misalnya. Oh tidak cocok. Sesuai. Mungkin ada sesuatu. Beritahu ke KPU nanti KPU akan cek di kecamatannya untuk dicek dikoreksi. Nah ada tujuan untuk membuka partisipasi koreksi masyarakat juga selain menjawab keingintahuan yang lebih cepat. Karena kalau masa idle tidak tahu kira-kira kapan, padahal sekarang prosesnya kan 35 hari baru akan tahu gitu kan, terlalu jauh. Itu banyak akan ada pihak-pihak yang memang mau buat spekulasi dan ini dapat mengganggu. Jadi kalau ada proksi jawaban, proksi perkiraan hasil, itu akan menciptakan suasana stabil. Berarti celahnya ada di penghitungan manual sebenarnya, di penghitungan manual yang kemudian bisa masuk celah mungkin ada gangguan-gangguan misalnya. Intervensi atau apa bagaimana? Mungkin saja, tapi sekali lagi itu pun juga tipis menurut saya. Karena apa? Karena proses semua ini itu dilakukan secara transparan. Jadi kalau kita di TPS, mulai dari TPS, itu kan semua orang bisa ikutan. Kalau ada pemantau masyarakat, ada pengawas TPS sekarang. Setiap TPS ada pengawasnya di bawah jajaran Bawaslu. Ada saksi-saksi yang sangat beragam itu. Jadi bagaimana caranya kalau serentak? Iya betul. Jadi tambah banyak saksinya dari pilpres, dari pemilu legislatif yang bertingkat 3, dari DPD dan seterusnya gitu. Nah kemudian rekap di kecamatan itu juga begitu terbuka gitu. Kalau tempatnya penuh dia biasanya dianjurkan KPU dipasang layar di luar untuk diikuti gitu. Jadi semua orang bisa lihat. Saksi-saksi udah pegang hasil di setiap TPS. Jadi banyak sekali pihak yang ikut berpartisipasi untuk memantau. Termasuk kami yang sekarang sedang bergerak menyusun satu kegiatan pemantauan hasil, yaitu Kawal Pemilu Jaga Suara 2019. Bagaimana caranya pemantauan oleh teman-teman dari Kawal Pemilu? Jadi kami mengajak masyarakat sekarang ini selain datang ke TPS, tungguin juga lah hasilnya. Jadi bukan kita merasa sudah sebagai warga negara yang baik, berpartisipasi, ini pilihan saya. Tetapi coba kita satu step lebih jauh sedikit, tidak banyak-banyak gitu ya. Ikuti penghitungan, nanti kalau sudah ada hasil penghitungan yang ditali itu di dalam C1 plano namanya yang besar itu, semua orang bisa lihat. Itu hasilnya difoto. Nah, setelah difoto, di-upload ke tempat Kawal Pemilu Jaga Suara ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan seperti itu, masyarakat itu artinya ikut menjaga suara yang telah diberikan. Suara ini kan harus murni seperti apa adanya. Kalau Mas Robert memilih calon A, maka seharusnya nanti direkap ke atas pilihan calon A Mas Robert nggak boleh bergeser pindah ke calon B gitu. Itu suaranya. Kemurnian itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dengan dipublikasikan cepat, maka masyarakat akan bisa melihat gitu. Dan juga pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan, misalnya merubah-rubah di tengah jalan, kita sering dengar cerita itu.
itu akan sulit dia lakukan. Karena sempit karena kontraknya. apa? Karena sudah dipublikasikan kita semua kan. Oke, betul. Nah, KPU mempublikasikan, masyarakat juga mempublikasikan. Kalau ada keraguan sekarang, KPU katanya nanti udah mengatur curang dan sebagainya. Ternyata hitungan KPU dan hitungan yang dilakukan oleh masyarakat kurang lebih sama kok. Jadi artinya nggak ada yang dilakukan kecurangan. Dan ini untuk seluruh TPS di Indonesia atau sampling? Iya, seluruh TPS. Itu bedanya dengan quick count. Jadi kami melakukan real count atau istilahnya tuh parallel vote tabulation, PVT. Jadi berapapun TPS yang kita bisa jaring, inginnya semua seluruh Indonesia, nanti kita punya hasilnya, kami tabulasi gitu. Nah, Pak, banyak sekali relawan. Nah, ini kan makanya relawan Mas Robert, Mas Sarah ikut bergabung nanti jadi relawan kami. tapi kan Pak, ini tahun 2014 juga pernah diadakan yang serupa. Kalau pemilu juga, ini apakah sama yang tahun 2014 atau ada perbedaan? Idenya kurang lebih sama. Pihaknya pun juga teman-teman yang aktif di kawal pemilu itu. Jadi kemarin kami berpikiran, oke, kita harus buat lagi pemilu ini tambah besar. Pemilu ini juga kelihatannya ya menjadi kompetisi yang sangat ketat gitu ya. Dan kami ingin mengembalikan juga masyarakat itu bisa ikutan. Jadi dulu tahun 99 saya juga sempat memimpin organisasi pemantau pemilu. Dulu ramai sekali, semua ingin menjaga, ingin ikutan. Nah, habis itu menurun kan, 2004, 2009, 2014 juga berkurang kan. Nah, sekarang kami ingin bangkitkan. Jadi masyarakat itu peduli dengan pemilu, peduli dengan suara yang sudah dia berikan itu. Kita harus pastikan tidak ada kecurangan, kira-kira begitu. Jadi satu itu perbedaannya ya. Kemudian juga pada 2014 itu hanya pemilu presiden. Sekarang pemilunya ada 5. Dikawal pemilu betul. Dikawal 5 surat. Dikawal pemilu jaga suara kami buka untuk semua pemilihan. Kami harapkan warga itu ada yang mau menunggu ya, memfoto semua. Walaupun kita prioritas ke pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif khususnya DPR RI begitu. Tapi nanti kami akan lengkapi semua hasil pemilu itu gitu. Nah, jadi partisipasi itu juga menjadi penting. Kemudian jumlah yang mau kami lihat juga berbeda pemilihannya. Nah, kemudian satu lagi yang berbeda sekali dengan kawal pemilu sebelumnya di 2014 itu dia menunggu hasil yang dibuat oleh KPU, yaitu scan C1-nya tadi. Jadi kalau scan C1-nya tidak ada, maka tidak bisa dilakukan oleh teman-teman kawal pemilu pada saat itu. Tetapi karena KPU waktu itu cukup berhasil dengan cepat, maka sebagian besar mereka bisa tabulasi dengan cepat. Gitu. Gue tetap menunggu KPU dulu yang leading sebenarnya, leading dalam Tapi tidak untuk yang sekarang. Kenapa? Karena kami kan tadi mengajak warga masyarakat biasa, semuanya juga dari peserta pemilu, semuanya tidak yang peserta pemilu tertentu saja. Itu datang ke TPS memfotonya. Jadi bukan yang dikerjakan C1 scan tadi. Kalau gitu menarik Pak. Karena saya berpikir bagaimana cara Pak Hadar kemudian dapat mensaring dari foto-foto yang ada. Siapa tahu fotonya hoax. Betul. Sama ini Robert, ada juga kalau lihat dari websitenya kawalpemilu.org sempat ada kalimat katanya awalnya tim kawal pemilu ini nggak mau ngadain lagi tahun ini. Tapi sekarang mau nih, apa nih alasannya? Setelah jadi komersial ya Pak Hadar, bersama kami akan segera kembali. Ya Pak Hadar, langsung saja Pak Hadar, bagaimana kemudian agar memverifikasi foto-foto yang dikirimkan itu bukan hoax lagi? Iya, bukan palsu. Oke, yang pertama adalah relawan itu sendiri bisa kita ingatkan bahwa memfoto C1 plano itu adalah C1 plano yang lengkap. Jadi kalau sudah selesai, udah tanda tangan begitu, udah diisi semua, itulah yang lengkap. Nah, dari situ kita akan melihat setelah di-upload sama relawan, ya kita tidak tahu persis relawannya dari mana dan sebagainya, detailnya. Tapi kita bisa lihat ini kalau lengkap, maka kita agak yakin bahwa ini tidak palsu. Kalau lengkap? Iya. Lengkap apanya nih? Ya, jadi misalnya TPS-nya ada nomornya, ada lokasinya di mana, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, gitu, ada tanda tangan di bawahnya. Nah, kemudian hitungannya pun juga klop. Ada tadi pemilihnya dengan jumlah suara yang digunakan, itu ya. Nah, itu jadi kami yakin. Nah, yang kedua adalah di dalam sistem ini bisa saja di satu TPS itu yang mengupload lebih dari satu. Mungkin kan? Nah, dan itu kelihatan. Itu kami bandingkan. Ternyata sama dia. Nah, jadi kami tambah yakin lagi ini tidak masalah. Tapi kalau satu TPS hanya ada satu saja foto yang diupload, betul. Dan kemudian ada yang protes lagi kan gitu. Waduh, nggak begitu lah gitu. Kok kayaknya itu palsu tuh, tanda tangan gini-gini. Tapi lengkap gitu. Iya, baik. Nah, kami ada satu yang bisa di-refer, yaitu
webnya KPU. KPU kan punya sistem situng dengan dia scan. Ya, tinggal kita lihat aja, kita pairkan gitu. Kalau memang ternyata beda, maka ini menjadi catatan buat kami untuk mengingatkan KPU. Kami dapat dari lapangan seperti ini, double check dengan hasil yang KPU punya misalnya. Nah, jadi ruang pemantauannya itu ada di sana. Juga sekaligus kami punya sistem untuk memastikan apa yang diupload itu juga tidak bermasalah. Dan upload ini langsung melalui website. Jadi uploadnya kita itu pakai web system ya, yang namanya ada upload.kawalpemilu.org. Itu hanya bisa diakses oleh relawan saja atau kemudian masyarakat Tidak, masyarakat yang belum menjadi relawan pun bisa. Hanya saja kalau dia masuk ke situ, dia tidak bisa merekrut relawan lain. Nah, jadi dia sebagai orang per orang sendiri saja. Dan relawan ini adalah imparsial. Boleh tidak kemudian relawan partai politik misalnya juga ikut-ikutan dua-duanya? Kalau relawan yang terbuka itu bisa siapa saja. Bisa dari pihak peserta pemilu, bahkan kami juga menghimbau penyelenggara pemilu kalau tugasnya udah selesai, bantulah foto angkat juga gitu ya, kita ajak juga. Nah, jadi kami yakini bahwa peserta pemilu itu sebetulnya juga ya kalau toh ada, tidak semuanya ingin melakukan curang. Saya yakin mereka tidak mau curang. Mereka lebih penting saya jangan dicurangi oleh yang lain atau oleh penyelenggara. Jadi kumpulan pihak-pihak yang semua ingin tidak ada kecurangan, menurut saya mereka akan melaporkan yang aslinya gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi kemudian ini level yang paling awal. Nah, mereka tidak punya otoritas untuk memasukkan angkanya. Jadi mereka ini relawan yang umum tadi, ya. Jadi yang mungkin dari peserta pemilu tertentu, dari peserta pemilu yang lain dan seterusnya, gitu ya. Nah, mereka hanya foto saja yang diupload. Nah, kami punya nanti relawan yang kami berikan otoritas sebagai moderator, yang tugasnya adalah memastikan foto-foto itu tidak ada masalah. Kalau ada masalah nanti di take down, dan juga mengisi angka-angkanya. Nah, jadi digitalising angka itu melalui relawan tertentu yang memang kami saring. Mereka kami kenal, mereka kami percaya, mereka non partisan, tadi penting, bahkan bukan anggota dari grup pendukung atau relawan pendukung tertentu. Ya, tentu kalau anggota partai politik juga tidak boleh, tim pemenangan juga tidak boleh. Jadi ini betul-betullah yang lebih kita berikan kepercayaan untuk mengelola data tersebut gitu. Itu di lapis yang atasnya nanti gitu. Dan ini kan ada 809.500 TPS, penyebarannya sangat luas ya kan di Indonesia. Ini bagaimana jumlah relawan yang nanti akan karena relawan yang input data deh, karena kan relawan yang sudah dilatih kan ada untuk memproses datanya. Tapi dari 809.000 lebih itu sudah berapa yang ditempati relawan yang sudah ada plottingannya? Ya, jadi itu baru sekitar 5.000. Wah, masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Dan bagaimana nih Pak dengan daerah-daerah mungkin pelosok atau mungkin dengan infrastruktur yang mungkin belum memadai seperti kota-kota besar itu bagaimana? Ya, jadi kami yakin sebetulnya ya tentu mohon bantuan semua pihak juga dan pemirsa yang mendengar sekarang untuk bergabunglah karena tujuannya sekali lagi ini kita ingin menjaga kemurnian suara kita, menjaga integritas proses pemilu kita dan menjaga juga atau membantu meningkatkan kepercayaan terhadap pemilu kita. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, jadi mulai sekarang ikutlah bergabung, bisa langsung saja masuk ke tadi upload.kawalpemilu.org ya. Nah, di situ bisa masuk langsung, mencoba langsung. Cari aja TPS-nya di mana kita, tinggal upload ya. Foto duluan saja, foto untuk sementara ya. Foto rumah sendiri, foto jalan, foto pohon, favorit. Ya. Untuk memastikan oh ya bisa terkirim misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang mau merekrut yang lain, bantu sebarkan. Tapi bisa juga masuk menjadi relawan. Nah, itu nanti kalau sudah masuk menjadi relawan, kita akan ada tabel sendiri di situ relawan-relawan yang kita rekrut di bawah kita gitu. Jadi kita bisa tahu siapa mereka. Nah, jadi sistem ini begitu terbuka, termasuk juga nanti pada hari pemungutan suara baru kita sadar
oh iya, kayaknya saya pernah dengar, oh ini penting. Nah, bagus. Nanti langsung saja masuk ke tempat tadi, ke portal tadi untuk menguploadnya. Portalnya sama? Sama. upload.kawalpemilu.org. Itu sama. Untuk publikasi nanti berbeda. Itu adalah portal kerja, tapi untuk hasilnya nanti itu dalam tabel besar, siapa dapat berapa, dari berapa TPS dan sebagainya, itu nanti di portal yang lain yaitu kawalpemilu.org. Nah, tidak ada upload dotnya. Itu bisa dilihat real time nanti. Real time. Setelah kita upload bisa kita cek dari Betul, real time. Jadi kalau begitu ada tambahan warga dari TPS mana, itu juga akan dilihat sebentar langsung naik gitu. Nah, kemudian yang lain sebetulnya tadi saya sempat cerita bahwa kalau toh tidak punya ini kan melalui akun Facebook ya untuk loginnya. Kalau tidak punya sebetulnya bisa bikin dengan cepat. Tapi kalau misalnya tidak mau repot dan sebagainya, bisa nitip foto itu juga. Nitip kepada orang yang menjadi relawan. Nah, kira-kira gitu. Jadi silakan saja misalnya Mas Robert nanti bergabung. Kawan-kawan Mas Robert banyak kan yang pemirsa yang melihat banyak kan bergabung, titipin saja. Saya bantu deh Pak kalau gitu nanti kan misalnya pemilihan tutup jam 1, kira-kira suara ditabulasi selesai di 3 TPS jam 1 jam? Tidak, tergantung pemilihannya. Kalau Pilpres diperkirakan 2 jam, kemudian untuk DPR berikutnya sekitar 2 jam setengah. Nah, terus bertambah saja. Jadi siap-siap juga begadang lah sampai malam. Kan sudah diliburkan oleh pemerintah. Betul, itu satu. Jadi yang kedua, kami juga punya strategi. Seandainya warga kita tidak sempat ke TPS, waduh, saya pulang dulu waktu itu misalnya, terus nggak sempat kembali, udah terlalu malam, nggak bisa. Hasil TPS itu kan ditempel. Ditempel. Jadi besoknya bisa aja kembali tanyakan di mana itu ditempel. Yang berikutnya juga PPS itu wajib memasang di desa dan kelurahan. Jadi di papan-papan desa dan kelurahan juga ditempel hasil-hasil itu. Nah, di situ bisa juga difoto. Makanya masyarakat bisa langsung datang, peduliannya ditingkatkan. Dan juga masyarakat sebenarnya menerima siapapun yang menang di TPS itu saya kira sudah selesai sebenarnya partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir nih saya mau tanya ke Pak Hadar. Pak Hadar terakhir saja nih. Kan waktu itu lagi-lagi saya mau tanyakan, 2014 kalau pemilu sudah diadakan, katanya tahun ini hampir saja tidak mau diadakan lagi. Kenapa nih diadakan? Ya, satu sisi memang kami di Netgrid waktu itu yang berpikir mulai mengenai kegiatan ini. Dan terus kami kan tidak ahli IT. Terus kami ingat teman-teman Kawal Pemilu 2014 yang para ahli IT yang banyak tinggal di mancanegara, di berbagai negara. Terus kami mikir, udah mari kita buat kegiatan ini. Terus kami kontak mereka, ayo kita ingin ajak kerjasama. Dan kami sempat menemui yaitu inisiatornya Mas Ainun di Singapura waktu itu, dan kita obrolin. Nah, waktu itu Mas Ainun berpikir, kayaknya udah nggak perlu deh pemilu Indonesia, sudah bagus dan sebagainya. Nah, karena Mas Ainun sudah lihat, dulu KPU sudah buat, dan itu cukup cepat dipublikasikan. Cuma memang belum ditabulasi. Jadi teman-teman Kawal Pemilu cepat mentabulasinya untuk menjawab situasi waktu itu. Karena ada pihak-pihak surveyor itu, quick count itu kan terbelah. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu hasilnya kan. Nah, teman-teman Kawal Pemilu waktu itu menjawabnya dengan cepat mentabulasi. Nah, kalau sekarang? Nah, jadi teman-teman bilang begitu. Saya bilang enggak juga Mas Ainun kawan-kawan. Karena pemilu kita ini pemilu yang pertama digabungkan. Kompetisinya kami lihat itu tambah ketat. Kok kelihatannya juga tambah semangat, semuanya ingin menang. Kira-kira begitu deh. Pasti nggak ada mau kalah. Dan kemudian yang lain, ini ada pemilu legislatif di mana ada parliamentary threshold yang semakin tinggi. Dan itu kayaknya dari hasil sementara ada beberapa partai ini yang kayaknya nggak lolos kelihatannya. Dan kami khawatir kompetisinya kan demikian ketat. Jadi upaya-upaya mungkin ingin menggeser suara kita ini juga akan banyak gitu. Nah, jadi kita harus jaga suara kita ini. Bagi masyarakat Indonesia ya Pak. Betul. Dan itu tadi kami ingin mengembalikan, ayo deh semua warga, pemilu itu penting ya. Jadi kita kawal bareng-bareng. Jadi jangan hanya ya kita mencoblos. Itu tentu mencoblos dasarnya. Tapi menjaganya itu saya kira juga tidak kalah pentingnya. Jadi rame-rame lah kita jaga. Sekarang Kawal Pemilu jaga suara. Betul. Jadi kita sekarang kampanyenya tidak cukup mencoblos, tapi juga ikut menjaga suara kita. Terima kasih Pak Hadar sudah hadir di Sumber Indonesia. Bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, masih banyak informasi yang menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Sumber Indonesia.